Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yakubu P. Sijabat, SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen serta teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas PBL terkait implementasi model pengambilan keputusan taktis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu, yang terdiri dari 1. Dwi Wahyu Lestari, 2. Eti Purwanti, 3. Saya sendiri, Ayu Silva Kusmawati. Studi kasus PT Sepatu Bata Tbk. PT Sepatu Bata Tbk merupakan produsen Indonesia yang memproduksi produk berupa sepatu yang dapat dikenakan ketika acara resmi maupun tidak resmi. Selain sepatu, produk yang diproduksi adalah sandal, serta ada banyak lagi produk yang dihasilkan, baik untuk kegiatan impor maupun ekspor. Distribusi produk PT Sepatu Bata Tbk telah berkembang dan sekarang di beberapa wilayah di Indonesia telah terdiri beberapa cabang perusahaan. Pada era yang serba canggih ini, mendorong tingkat daya saing di beberapa toko sepatu bata semakin tinggi. Dalam hal penyetokan barang, di mana PT Sepatu Bata Tbk masih menggunakan metode konvensional atau secara manual, sehingga dalam perhitungan stok masih sering terjadi kesalahan, serta pembuatan nota pelanggan yang membutuhkan waktu yang cukup lama karena dibuat secara manual. Untuk pembahasan yang pertama yaitu menentukan dan mendefinisikan problem atau masalah, to find the problem. Dari kasus PT Sepatu Bata Tbk dapat disimpulkan bahwa problem yang tengah dihadapi adalah tingginya tingkat kesalahan dalam perhitungan stok barang di gudang. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengidentifikasi berbagai alternatif, identify alternative. Tawaran alternatif. Untuk tawaran alternatif yang pertama yaitu merekrut ulang tenaga kerja yang berkompeten dalam perstokan barang di gudang. Untuk tawaran alternatif yang kedua yaitu memberikan pelatihan kepada staf gudang secara berkala untuk meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan. Untuk tawaran alternatif yang ketiga yaitu memperluas gudang untuk dapat mengklasifikasikan barang sesuai dengan jenisnya. Untuk tawaran alternatif yang keempat yaitu merombak tata letak atau melakukan tata ulang barang di gudang agar mempermudah perhitungan. Untuk tawaran alternatif yang kelima yaitu perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan perhitungan stok barang di gudang dengan menggunakan software atau aplikasi yang tidak berbayar. Tahapan eliminasi dari tawaran alternatif. Jadi, dari tahap eliminasi diperoleh hasil bahwa alternatif yang dapat diterapkan oleh PT Sepatu Bata Tbk untuk sementara ada dua, yaitu yang pertama, merombak tata letak atau melakukan tata ulang barang di gudang agar mempermudah perhitungan. Yang kedua, yaitu perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan perhitungan stok barang di gudang dengan menggunakan software atau aplikasi. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi cost dan manfaat yang berkaitan dengan tiap alternatif atau identify cost and benefit associated with each alternative. Setelah kami telusuri melalui beberapa sumber, permasalahan yang dihadapi PT Sepatu Bata Tbk terjadi pada tahun 2019, di mana dalam hal ini dapat dilihat dari ikhtisar keuangan bagian laba tahun berjalan tahun 2019 terhadap laba tahun berjalan atau laba bersih setelah pajak pada tahun 2018. Yang menunjukkan adanya penurunan yaitu dari 67.945 menjadi 23.441 di tahun 2019. Berikut kami sajikan data di mana tadi kami sudah menjelaskan bahwa adanya penurunan laba tahun berjalan 2019 terhadap laba tahun berjalan 2018. Nah, dalam hal ini juga dapat diketahui bahwa adanya penurunan laba usaha yaitu sebesar Rp57.435.000 yaitu terjadi pada tahun 2019. Selanjutnya kami juga menyajikan data di mana dalam hal ini dapat diketahui penjualan neto tahun 2018 yaitu di angka 992.696 dan di tahun 2019 turun yaitu di angka 931.271. Kemudian dalam hal ini yang kedua yaitu ada laba bruto di mana pada tahun 2018 berada di angka 475.768. Kemudian turun di tahun 2019
di angka 428.578. Kemudian ada data laba tahun berjalan, yaitu pada tahun 2018 di angka 67.945. Kemudian turun di tahun 2019 yaitu di angka 23.441. Kemudian data total aset yaitu pada tahun 2018 tercatat 876.456. Kemudian turun di tahun 2019 yaitu di angka 863.142. Kemudian yang terakhir di sini ada data total ekuitas, di mana pada tahun 2018 yaitu di angka 636.807 dan turun di tahun 2019 di angka 653.251. Selanjutnya kami di sini menyajikan perhitungan cost dan manfaat dari alternatif yang telah dieliminasi, yaitu alternatif yang pertama yaitu merombak tata letak atau melakukan tata ulang barang di gudang agar mempermudah perhitungan. Pada alternatif ini ternyata tidak ada biaya atau cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Karena pada alternatif ini perusahaan hanya perlu melakukan tata ulang barang di gudang dengan meletakkan barang yang termasuk dalam kategori sama, sehingga dalam proses perhitungan stok akan lebih mudah dan akan meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan. Kemudian alternatif yang kedua, yaitu perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan perhitungan stok barang di gudang dengan menggunakan software atau aplikasi. Setelah menelusuri beberapa sumber, kami menemukan software yang sekiranya dapat diterapkan oleh PT Sepatu Bata Tbk, yaitu Warehouse Management System, atau sebuah software logistik dari Advotis dengan harga per tahun sebesar Rp1.688.000. Lanjutan dari alternatif kedua yaitu dapat disimbolkan cost atau biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Sepatu Bata Tbk adalah sebesar Rp1.688.000. Biaya tersebut masih dalam batasan wajar karena jika dilihat dari laba berjalan atau laba bersih setelah pajak tahun 2019 masih bisa untuk membiayai pembelian software atau aplikasi tersebut. Ketika perusahaan dapat menerapkan software tersebut, maka dapat dipastikan akan meningkatkan keakuratan dalam pengelolaan atau perhitungan stok barang di gudang. Langkah yang keempat yaitu mengumpulkan informasi dan menjumlahkan cost dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif, didukung dengan data yang diperlukan, atau gather data and total relevant and benefits for each alternative. Nah, di sini dapat lihat yaitu alternatif pertama, yaitu merombak tata letak atau melakukan tata ulang barang di gudang agar mempermudah perhitungan. Dalam alternatif ini tidak terdapat cost yang dikeluarkan. Kemudian alternatif kedua, perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan perhitungan stok barang di gudang dengan menggunakan software atau aplikasi. Nah, dalam hal ini untuk melakukan pembelian software atau aplikasi Warehouse Management System yaitu sebesar Rp1.688.000. Dari perhitungan tersebut dapat diperoleh cost untuk alternatif yang pertama sebesar Rp0, sedangkan untuk alternatif yang kedua yaitu sebesar Rp1.688.000. Baik, langkah yang kelima yaitu mempertimbangkan faktor kualitatif atau consider qualitative factors. Nilai-nilai kualitatif yang pertama dengan melakukan pembelian warehouse management system atau software logistik dari Advotics akan lebih efektif jika dibandingkan dengan hanya merombak tata letak gudang guna meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan stok. Yang kedua, dengan melakukan pembelian warehouse management system atau software logistik dari Advotics, tentunya akan mempermudah tugas dari seorang staf gudang jika dibandingkan dengan harus merombak tata letak barang di gudang yang membutuhkan lebih banyak tenaga staf gudang. Yang ketiga, dengan merombak tata letak barang di gudang tentunya tidak akan cukup jika hanya mengandalkan staf gudang saja, sehingga dalam hal ini kurang efektif jika diterapkan. Selanjutnya, yang keempat, dengan melakukan pembelian warehouse management system atau software logistik di Advotics, akan dapat mengintegrasikan terkait stok barang dengan seluruh unit kegiatan bisnis, misalnya ke unit produksi dan pemasaran secara otomatis, cepat, dan akurat. Yang kelima, dengan melakukan pembelian warehouse management system atau software logistik dari Advotics,
Tentunya akan mempermudah tugas manajer dalam aktivitas melakukan pengecekan laporan perhitungan stok barang pada periode tertentu. Yang keenam, dengan melakukan pembelian warehouse management system atau software logistik dari Advotics, akan meminimalisir hilangnya file-file terkait laporan perhitungan stok barang. Karena dalam hal ini data dapat disimpan di sistem yang terjamin keamanannya, misalnya seperti Google Drive. Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu mengambil keputusan atau make decision. Berdasarkan analisis biaya dan manfaat yang relevan dari setiap alternatif dan penetapan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan, maka langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan. Dari perhitungan kos diperoleh untuk alternatif yang pertama, yaitu merombak tata letak atau melakukan tata ulang barang di gudang agar mempermudah perhitungan, yaitu 0. Sedangkan untuk alternatif yang kedua, yaitu perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan perhitungan stok barang di gudang dengan menggunakan software atau aplikasi adalah sebesar Rp1.688.000 per tahun. Namun, berdasarkan pertimbangan dari faktor-faktor kualitatif yang telah disebutkan, maka keputusan yang paling tepat untuk diambil oleh pemangku kepentingan PT Sepatu Bata Tbk dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait tingginya tingkat kesalahan dalam perhitungan stok barang di gudang adalah alternatif yang kedua, yaitu perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan perhitungan stok barang di gudang dengan menggunakan software atau aplikasi. Baik, berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan dalam menyusun tugas Project Based Learning tentang implementasi model pengambilan keputusan taktis. Demikian pemaparan tugas Project Based Learning dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.